Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan pelajaran hari ini dengan baik ya. Oke, sebelum mulai belajar, jangan lupa siapkan alat tulis dan buku temanya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang kalender yang di dalamnya nanti kita akan belajar tentang tahun, bulan, hari, minggu, dan kita juga akan belajar tentang huruf kapital. Langsung saja ya kita mulai. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Tahukah kamu apa nama benda di bawah ini? Biasanya di rumah kamu, ini Pak ada nih paling tidak satu. Ataupun kalau kamu lihat handphone kamu atau handphone orang tua kamu, biasanya ada aplikasi yang menunjukkan gambar seperti ini. Nah, nama benda ini adalah kalender. Gunanya apa sih kalender itu? Guna atau fungsi dari kalender adalah untuk mengetahui hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta untuk mengetahui hari dan tanggal penting, hari libur, hari keagamaan, atau hari besar nasional. Nah, coba deh kamu lihat kalender di rumah kamu, adakah tanda atau tanggal yang ditandai sama orang tua kamu? Biasanya kalau tanggal yang ditandai itu merupakan hari yang penting atau tanggal yang penting. Nah, coba kamu perhatikan lagi gambar di layar ini. Di sini ada dua jenis atau dua bentuk kalender yang umum. Yang pertama, kalendernya menampilkan penanggalan penuh dalam satu tahun. Jadi di sini ada tanggal dari bulan pertama yaitu Januari sampai bulan terakhir yaitu Desember. Ada juga kalender yang dibagi-bagi per bulannya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini contohnya ada kalender bulan Mei. Coba dilihat kalendernya sekarang. Di sini ada beberapa tanggal yang warnanya merah, berwarna merah seperti ini. Nah, ada juga yang hitam. Warna merah pada kalender ini menandakan hari libur atau hari besar keagamaan ataupun hari libur nasional. Coba nanti dicek masing-masing di kalender rumah kalian ya. Oke. Nah, dalam satu tahun terdapat 12 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Dalam satu bulan terdiri dari 4 minggu rata-rata. Dan jumlah harinya berbeda-beda setiap bulan. Nah, coba kita perhatikan nih, di bulan Januari terdapat 31 hari. Tapi di bulan Februari cuma 28 hari. Di bulan Maret 31 hari lagi, tapi di bulan April 30. Nah, kalau kamu perhatikan, tiap bulannya berbeda-beda nih. Ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Ada juga satu bulan yang harinya hanya 28, yaitu di bulan Februari. Dalam satu tahun, terdapat 365 hari, kecuali di tahun kabisat. Kalau di tahun kabisat, jumlah harinya ada 366. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat lagi nih di bulan Februari. Itu kan jumlah harinya ada 28. Tapi di tahun kabisat, jumlah harinya di bulan Februari yaitu 29. Jadi yang tadinya jumlah hari dalam satu tahun adalah 365 hari, kalau di tahun kabisat, jumlah harinya menjadi 366. Nah, tahun kabisat ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Nah, tahun ini kan tahun 2021. Nah, kamu lihat di sini. Di bulan Februarinya hanya 28 hari. Maka tahun ini, tahun 2021, bukan merupakan tahun kabisat. Lanjut ya. Dalam satu minggu terdapat 7 hari. Hari-hari tersebut yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke.
Nah, coba kita amati contoh soal di bawah ya. Kita baca sama-sama yuk. Hanin pergi ke rumah nenek di Surabaya selama 1 minggu. Berapa harikah Hanin berada di rumah nenek? Ingat-ingat tadi 1 minggu itu ada 7 hari. Maka kalau untuk mencari jumlah hari Hanin berada di rumah nenek, cara menjawabnya adalah 1 dikali 7 hari. Kenapa seperti ini? Karena tadi kan Hanin perginya hanya 1 minggu. Jadi di sini 1. Dikalikan jumlah hari dalam seminggu ada 7. 7 hari nih. Maka jawabnya 1 dikali 7 hari, yaitu 7 hari. Maka Hanin pergi ke rumah nenek selama 7 hari. Lalu soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Pak Haris membangun rumah selama 5 minggu. Berapa harikah Pak Haris membangun rumah? Coba diamati nih, Ibu salah membuat soalnya. Kenapa? Karena harusnya Pak Haris di sini hanya pakai huruf besar ya. Nanti kalau kamu menulis diperbaiki ya, harusnya memakai H besar karena Haris ini nama orang. Berapa harikah Pak Haris membangun rumah? Cara menjawabnya 5 dikali 7 hari. Kenapa 5? Karena di sini rumahnya dibangun selama 5 minggu. 5 dikali 7 hari menjadi 35 hari. Maka Pak Haris membangun rumah selama 35 hari. Lanjut ya. Nah, di sini ada soal yang harus kamu kerjakan. Cara mengerjakannya seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Nanti dijawab dengan caranya seperti apa? Dengan perkalian yang tadi. Ada 5 soal di sini. Nah, ini soalnya tolong dijawab, boleh dijawabnya di buku tema langsung aja ya, tapi Ibu minta pakai cara perkalian yang tadi ya. Nah, soal ini bisa kamu lihat atau bisa kamu temukan di buku tema 8 halaman 109 sampai 110. Dikerjakan di buku tema dengan cara. Oke, selanjutnya kita bahas tentang huruf kapital. Pada tema sebelumnya kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dapat digunakan pada huruf pertama kata pertama, yang kedua nama orang atau panggilan, yang ketiga kata ganti Tuhan. Coba kita amati contohnya. Di sini, ayah selalu menasihati Siti untuk selalu beriman kepada Yang Maha Esa. Nah, Ibu menggarisbawahi di sini ada A, ini S juga seharusnya digarisbawahi. Lalu ada Y, M, E. Huruf A menggunakan huruf kapital karena ada di awal kalimat atau dia merupakan kata pertama nih. Huruf pertama pada kata pertama, jadi pakai huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, huruf S. Ini seharusnya ada garis bawahnya ya. Huruf S pakai huruf kapital karena Siti ini merupakan nama orang. Lalu huruf Y, M, dan E pakai huruf kapital karena Yang Maha Esa merupakan kata ganti Tuhan. Selain penggunaan pada 3 kata tersebut, huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Contohnya, Siti dan teman-teman berwisata ke Danau Toba. Di sini, Danau Toba, D dan T-nya pakai huruf kapital. Kenapa? Karena Danau Toba ini merupakan nama tempat. Jadi, D dan T-nya harus pakai huruf kapital. Contoh yang kedua, Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Selat Sunda, S-nya dua-duanya pakai huruf kapital. Kenapa? Karena Selat Sunda merupakan nama tempat. Maka penulisannya harus pakai huruf kapital. Jadi kalau huruf kapital penggunaannya ada 4 kata ya. Yang pertama, kata pertama pada huruf pertama pada kata pertama. Yang kedua nama orang. Yang ketiga kata ganti Tuhan. Lalu ini yang keempat menggunakan huruf kapital di nama tempat. Danau Toba, Selat Sunda. Seperti itu ya. Nah, coba dilihat tugas keduanya. Perbaikilah kesalahan pada kalimat berikut sesuai dengan aturan penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, di sini kan ada 5 soal. Ibu minta, ini masih ada yang salah cara penulisannya. Nah, Ibu minta kamu perbaiki dengan kaidah yang benar, dengan aturan yang benar, tapi disalin di buku tulis masing-masing. Seperti apa?
Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Nah, kan tadi ada 4 aturannya, huruf kapital. Kira-kira yang mana yang harus dirubah memakai huruf kapital atau huruf besar ya? Soal ini atau tugas kedua ini bisa kamu lihat di buku tema halaman 118 sampai 119. Ayo berlatih nomor 1 sampai 5. Tugas yang kedua ini disalin di buku tulis. Perhatikan juga selain pemakaian huruf kapital, perhatikan juga tanda titiknya ya. Oke. Sekian tugas hari ini. Ibu harap kamu paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.